Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI terpilih periode tahun 2024-2029. Semoga segenap pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan amanah yang diberikan konstituen pada pemilu legislatif 2024. Kami senantiasa mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI beserta seluruh mitra kerja dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata musnah massal. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, memenuhi undangan rapat kerja dari Wakil Ketua DPR RI dengan agenda pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan program kerja PPATK, izinkan kami menyampaikan penjelasan terkait rencana kerja PPATK tahun anggaran 2024, tahun anggaran 2025. Insya Allah kami sampaikan dalam waktu yang singkat. Pada kesempatan yang baik ini dapat kami sampaikan bahwa sebagai upaya perwujudan visi Indonesia Emas 2024, di mana PPATK mendukung agenda pembangunan keempat yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, PPATK telah menyusun grand strategi yang tertuang dalam rancangan Renstra PPATK 2024 tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada rancangan teknokratik RPJMN 2025-2009 sesuai dengan cita ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi kebebasan dia dalam rangka untuk pemeriksaan Saudara Anton. Kemudian mobil dalam hal ini adalah mobil Sigra, kita lakukan olah TKP, kemudian melakukan gelar perkara dalam rangka apakah dengan kecukupan alat bukti bisa dilakukan penyidikan. Kemudian melakukan penyitaan barang bukti, meminta keterangan berkaitan dengan peristiwa ini baik saksi. Kemudian tanggal 12, kita mengirimkan sampel DNA dan uji balistik kepada Lapor Polri. Pengecekan TKP diketemukan di penemuan jenazah, kemudian TKP di Jalan Cilikriwut kilometer 39, dan pemeriksaan saksi lain dalam rangka mengamankan barang bukti yang akan kita gunakan dalam pembuktian sebagaimana dimaksud dari alat bukti untuk pembuktian peristiwa pidana. Tanggal 12, tanggal 13, jadi sebelum saya ceritakan tanggal 13, yang tadi saya sebutkan di awal juga bahwa Polda Kalimantan Tengah tersupport atau terasistensi dari Mabes Polri, baik yang dari Bareskrim, kemudian Div Propam, dan juga dari Itwasum. Tanggal 13, kita melaksanakan rekonstruksi. Kemudian pemeriksaan lanjutan terhadap saksi, pemeriksaan lanjutan dimaksudkan di sini adalah coba memberikan keterangan yang diberikan oleh saksi untuk dikonfirmasi kepada barang bukti yang kita dapat. Kemudian melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka tanggal 13. Tanggal 14 mendapatkan hasil sementara dari uji DNA. Jadi waktu kita bilang XXXX sebelum tanggal 14 ya, tanggal 14 kita dapat jawaban dari lapor bahwa match, cocok antara X ini dengan orang tuanya, Budiman. Jadi bisa dipastikan bahwa X ini adalah Budiman. Kemudian melakukan upaya paksa terhadap Haryono dalam penangkapan. Tanggal 15, mengkonfirmasi lagi berkaitan dengan hasil yang kita dapat tanggal 14, yaitu hasil dari otopsi Rumah Sakit Bayangkara. Yang kita yakini bahwa itu kelengkapan dalam pembuktian kita telah terjadi dugaan peristiwa pencurian dengan kekerasan, mengakibatkan meninggalnya orang, dan menghilangkan nyawa dengan sengaja dalam format pasal 338, diyuntukan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam hal ini penjelasannya adalah bersama-sama atau penyertaan. Kemudian bisa disampaikan berikutnya barang bukti yang kita
amankan senjata api, amunisi, mobil Daihatsu Sigra, mobil Daihatsu Grand Max, pakaian dan celana milik Anton, pakaian dan celana milik Haryono, 1 unit handphone milik yang diduga keras dimiliki oleh Anton, oleh Haryono, 1 handphone lainnya, dan milik dari istri Anton. Sampel darah yang ditemukan di mobil Daihatsu Sigra, sampel darah yang diduga itu sampel atau swab ini sebenarnya yang dari menentukan DNA dari orang tua si korban atau Budiman setelah kita ketahui, kemudian sampel darah dari Anton, sampel gigi tulang darah milik korban, dan kemudian barang lain seperti lakban yang diketemukan di TKP. Nanti kita akan mengkonfirmasikan itu lakban ada di situ, apa sih fungsinya, itu dalam perjalanan pembuktian kita lanjut dalam pemberkasan. Kemudian ada dongkrak ya, dongkrak yang berasal dari mobil Daihatsu Sigra. Bapak Ibu sekalian, dalam hal fakta yang kita dapatkan, maka kita mempersangkakan pasal 365 ayat 4 KUH Pidana, kemudian pasal 338 KUHP, dan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan penanganan kode etik saudara Anton Kurniawan Setianto. Kalau tadi dalam proses penyidikan ya. Berkaitan tadi yang sudah kita lakukan, pengecekan barang bukti dan kita lakukan tes urin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kesempatan ini juga saya menyampaikan penanganan kode etik saudara Anton Kurniawan Setianto. Kalau tadi dalam proses penyidikan ya. Berkaitan tadi yang sudah kita lakukan, pengecekan barang bukti dan kita lakukan tes urin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dugaan bahwa saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana dia menggunakan narkotika jenis sabu. Jadi tanggal 11 yang dilakukan oleh Propam Polda Kalimantan disupport oleh Mabes, pengecekan barang bukti, tes urin terhadap pelanggar, dan kita juga tes urinnya positif, tetapi kita dalami juga pengecekan rambut dan darah, melakukan integrasi, membuat sprint pengamanan patsus, penempatan khusus terhadap terduga pelanggar. Tanggal 12, Propam melaksanakan gelar perkara untuk melengkapi prosesnya dan menerbitkan laporan polisi, membuat sprint dalam hal kepentingan untuk sidang KKEP. Akhirnya tanggal 16 melaksanakan sidang tersebut terhadap terduga pelanggar saudara Anton Kurniawan Setianto. Putusannya adalah PTDH dan membuat laporan. Setelah itu kita memberikan informasi kepada publik pada saat hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Informasi yang kita coba tetap pakai dalam pengungkapan yang maksimal, saudara Anton pernah diberikan hukuman patsus 21 hari dalam hal menggunakan mobil dinas, kemudian dihukum teguran tertulis serta patsus 28 hari dalam melakukan pungutan liar. Bapak Ibu sekalian, kalau penanganan yang tadi disampaikan kepada yang diberikan kepada saudara Anton yang tadi saya sebutkan, mungkin slide berikutnya bisa lanjut, kalian ini sama. Budiman yang dalam hal ini adalah korban dari peristiwa pidana yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga mengeluarkan STR antisipasi dan pengecekan penyalahgunaan Senpi Dinas Polri yang walaupun itu sudah dilakukan. Jadi pengecekan lagi dan penarikan yang sesuai dengan ketentuan itu dalam penggunaan senjata api. Dilakukan semua satuan, baik itu di Polda sampai satuan yang kecil untuk pengecekan apakah orang itu berhak dengan ketentuan yang berlaku untuk membawa atau menggunakan Senpi dalam kelengkapan dinas yang bersangkutan. Kemudian menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan
tahapan atau fakta yang kita berikan. Bapak Ibu sekalian, bahwa hal yang kita lakukan itu adalah bentuk transparansi dan komitmen Polri dalam penegakan hukum, dan kami menyampaikan bahwa hukum dipastikan ditegakkan kepada siapapun yang melakukan peristiwa pidana atau tindakan pidana. Polda Kalteng berkomitmen serius dalam menjunjung tinggi integritas, profesional, dan proporsional dalam bekerja, dan terbuka terhadap semua masukan dalam hal untuk memperbaiki kinerja kita. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, pimpinan sidang yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Saudari Dwi Ayu Darmawati dan kuasa hukum ya dari timnya Pak John LBF, mungkin ada video dulu diputar dari awal ya. Gak ada suaranya ya? Kecil suaranya.